Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, ya, Amar. Jadi nanti kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan riset keperawatan, ya. Ya, dari pertemuan kemarin Anda sudah menentukan konsep interest dan target populasi. Konsep interest target populasi yang menggambarkan fenomena of interest. Namun beberapa banyak dari ternyata masih bingung untuk menganalisa gap literatur dan state of knowledge. Oleh karena itu pada perkuliahan hari ini nanti kita fokuskan pada bagaimana cara kita menganalisa state of knowledge dan menganalisa gap of knowledge dari literatur yang sebelumnya yang sudah ada. Tentu saja sebelum kita melakukan analisa gap literatur, maka Anda harus sudah menentukan pilih satu konsep of interest yang Anda minati, jangan dua, ya. Satu label atau konsep of interest, pilih satu konsep of interest, ya, interest yang Anda pilih, ya. Konsep of interest ini dipilih dari mana? Dari fenomena of interest yang Anda gambarkan, yang Anda pilih juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan target populasinya, ya, target populasinya, ya. Baik, di sini saya akan berikan contoh, ya, berikan contoh dari konsep of interest yang saya pilih, ya. Kebetulan saya sedang mengerjakan proyek disertasi dengan konsep of interest saya adalah family caregiver, ya, burden, ya, ini. Baik, itu, ya. Sedangkan target populasi saya adalah pada schizophrenic patients, ya. Oke. Nah, dari fenomenanya apa? Dari fenomena di sini Anda jelaskan secara singkat bahwasanya ada peningkatan masalah kasus skizofren di sini, ya. Ya, di sini gambaran fenomenanya adalah peningkatan kasus skizofrenia di Indonesia. Ya, setelah itu permasalahan beban perawatan, ya, beban perawatan pada keluarga yang mempunyai pasien dengan skizofrenia, ya. Jadi dari fenomena of interest ini sebenarnya konsep yang diminati sebenarnya ada banyak, ya, tidak ada hanya family caregiver burden, ya. Ada mungkin caregiver stress, ya, stres. Ada mungkin juga outcome pasiennya yang buruk, ya. Jadi ada misalnya recurrent pasien, ya, misalnya ada label kekambuhan, ya, kekambuhan pasien, ya, banyak, ya. Jadi dari satu fenomena, ya, di mana contoh fenomena yang saya angkat di sini adalah, ya, fenomena yang saya angkat adalah apa sih masalahnya pada keluarga, ya, keluarga dengan
keluarga dengan schizofrenia ya, keluarga dengan schizofrenia ya. Ya, schizophrenic patient atau family with schizophrenic patients. Nah, gitu ya. Jadi ini adik-adik dari sini, ini kan banyak ya, ada kekambuhan pasien, ada ketidakpatuhan pengobatan, ya. Setelah itu kekambuhan pasien schizofren. Nah, itu banyak, caregiver stress, ada caregiver burnout ya misalnya. Nah, ini label-label yang mungkin kadang berartian sama ya, tetapi harus ditentukan karena setiap label itu akan membawa ciri khas yang berbeda pada penelitian. Nah, saya konsep of interest yang saya pilih adalah family caregiver burden. Jadi yang lain dihapus begitu ya. Begitu juga dengan Anda ketika Anda mempelajari suatu fenomena atau masalah yang terjadi di area keperawatan ya. Anda harus menentukan satu konsep interest yang pasti, yang jelas, dengan target populasi yang jelas juga ya. Jadi jangan ngambang ya, karena satu fenomena of interest ya, satu fenomena of interest, satu permasalahan besar ya pada keperawatan, pada area keperawatan itu akan membawa banyak konsep, akan membawa banyak konsep yang Anda minati ya. Jadi konsep yang mau Anda pelajari ini apa gitu ya, dari fenomena itu, karena akan banyak ya. Jadi seperti ini nanti caregiver stress walaupun hampir sama dengan caregiver burden ya. Ini saya hilangkan dulu kekambuhan pasien. Jadi ini saya hilangkan dulu. Jadi satu fenomena itu bisa membawa banyak konsep interest yang berkaitan ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Oleh karena itu, kalau Anda menemukan beberapa konsep of interest, itu Anda pilih salah satu dengan target populasi juga yang sudah jelas ya. Oke, itu harus sudah jelas. Baik itu ya. Jadi setelah itu, jadi nanti tugasnya adalah menganalisa ya, menganalisa gap ya. Jadi harus sudah ditentukan bahwasanya di sini yang mau saya tentukan adalah kriteria yang artikel yang saya cari adalah terkait apa? Terkait family caregiver burden ya. Kalau itu misalnya bukan family atau formal caregiver, itu tidak akan saya ambil. Begitu juga ada penyakit yang lain yang mungkin dekat dengan schizofren, misalnya major depressive disorder ataupun yang lain begitu ya, itu tidak akan saya ambil walaupun konsep interestnya sama, tetapi diagnosanya berbeda atau target populasinya berbeda ya. Sehingga yang jadi pokok pencarian artikel saya adalah family caregiver burden ya. Keywordsnya adalah family caregiver burden pada schizophrenia patients begitu loh ya, atau beban perawatan. Jadi ini ya, jadi ini sangat penting ya. Jadi ya, di sini ini sangat penting ya. Jadi konsep of interest ini Anda pilih tadi ya. Di sini Anda isi apa? Ini Anda isi konsep of interest Anda ya. Ya, Anda isi, populasinya juga Anda isi ya. Harapan saya rentang publikasinya memang yang update ya, 10 tahun terakhir lah ya. Ya, jenis artikel semua jenis penelitian baik itu deskriptif, analitik, eksperimen, kualitatif, itu kita masukkan sementara ya untuk menganalisa apa sih yang kurang ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas yang kemarin, bahwasanya ketika nanti Anda menentukan judul itu nanti apa sih yang kurang dari ya. Jadi sebelum menentukan gap of knowledge ya,
Anda harus menyampaikan apa? Anda harus menyampaikan state of knowledge, yaitu apa yang sudah diketahui dalam penelitian sebelumnya ya. Oke, sekarang kita pakai contoh ya, deskriptif. Studi deskriptif ini kebetulan saya sudah searching ya, sudah saya kumpulkan di EndNote ya, di EndNote untuk ya. Jadi memang saya sudah tidak mencari lagi di Google Scholar ya. Jadi nanti kalau ini seperti Mendeley ya. Jadi ini seperti Mendeley ya, atau ini reference manager ya. Saya memakai reference manager. Jadi nanti artikel Anda kelompokkan di situ itu lebih bagus untuk reference manajemen reference Anda. Jadi tidak manual ya. Jangan manual. Ya, jadi nanti kalau mencari di Google Scholar jangan manual ya. Ya, jadi itu. Jadi nanti gini. Oke, deskriptif misalnya beberapa studi deskriptif yang saya temukan di Indonesia adalah ya, ada beberapa studi deskriptif ya yang saya temukan memang di Indonesia ya. Ya, beban perawatan ya. Oke, kita buka Google Scholar aja ya. Kita contohkan aja ya. Kita contohkan lagi. Caregiver burden ya. Ya, jadi untuk mencari, oke. Jadi gini. Jadi untuk mencari macam studi ya. Ya. Jadi yang perlu ketika mencari di mesin pencari yang harus Anda ingat adalah masukkan apa? Masukkan konsep of interest dan masukkan populasinya ya. Ya, oke, kita masukkan populasinya ya. Nah, ini ya. Nah, ini bahan perawatan ya. Ya, ini karena bahasa Inggris pasti nanti yang keluarnya bahasa Inggris ya. Ya. Jadi nanti karena kita akan menentukan di Indonesia, kita coba bahasa Indonesia kan ya. Baik, ini ya contohnya. Nah, ini ada hubungan ya, ini. Nah, ini contoh ini. Nah, ini ada gambaran ya, psikotik ya. Nah, ini gambaran beban beban caregiver penderita schizofren di poliklinik di RSCM. Nah, ini contoh studi deskriptif ya. Nah, ini kalau deskriptif seperti ini ya. Atau nanti ketika Anda mencari kuantitatif ya, berarti Anda bisa masukkan keyword. Kalau review berarti nanti review begini ya. Itu untuk review. Kemarin kan kita bahas ya. Ya, review ataupun kualitatif, Anda masukkan kualitatif. Tetapi kalau misalnya seperti ini, biasanya yang muncul adalah studi kuantitatif ya. Nah, seperti ini contoh hubungan antara caregiver burden dengan kualitas hidup ya. Jadi yang menjadi outcome adalah kualitas hidup ya. Jadi seperti ini sebenarnya tidak bisa masuk ini pada saya, karena yang jadi pokok pembahasan saya adalah caregiver burden. Jadi mohon diingat jadi nanti ya. Sebentar.
Coba saya jelaskan pakai OneNote ya. Ya. Jadi sama ketika ya, jadi nanti yang saya cari adalah kuantitatif ya. Jadi nanti untuk ini ya, apa namanya? Coba nanti ini. Nah, jadi tadi yang saya cari adalah caregiver burden. Nah, ya. Nah, atau sebagai DV ya, dependent variable, atau sebagai outcome. Ya. Nah, ketika Anda nanti deskriptif ya, penelitian deskriptif mudah kan ya. Tetapi mohon diingat ketika Anda mencari penelitian kuantitatif ya, ingat konsep of interest Anda sebagai DV. Tadi ada tuh hubungan ya, antara misalnya ada hubungan antara ketika kita menemukan ada hubungan antara kualitas hidup dengan caregiver burden, nah maka ini bisa diambil. Nah, gitu karena DV-nya atau outcome-nya caregiver burden ya, atau konsep of interest Anda. Nah, jangan kebalik, misalnya ada hubungan caregiver burden dengan kualitas hidup. Nah, ini DV-nya adalah kualitas hidup. Ini jangan diambil. Jadi nggak bisa disimpulkan nanti ya. Jadi nanti yang bisa disimpulkan adalah misalnya ada coping yang di sini. Bagaimana hubungan coping dengan caregiver burden, bagaimana hubungan family function dengan caregiver burden. Nah, ini nanti bisa disimpulkan ya. Oke. Nah, jadi ininya harus sama. Konsep of interest-nya harus sama ya. Jadi jangan kebalik, ketika konsep of interest Anda jadi independent variable di sini, lah jangan diambil karena nanti kesimpulannya juga akan berbeda gitu ya. Itu yang sering ditemukan di penelitian kuantitatif ya. Ya, jadi untuk beban. Nah, ini beberapa penelitian ya. Nah, ini ini ada ini ya. Oke, sekarang kita kembali di di sini ya. Di penelitian deskriptif ya. Penelitian deskriptif ini untuk konsep of interest saya, kebetulan saya menemukan ada sekitar 3 ya, atau berapa. Kemarin itu ada hasil review saya, ada sekitar 4 atau 5 penelitian deskriptif yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini yang mana sih yang state of knowledge itu? State of knowledge adalah yang ini, kesimpulannya ini, hasil dan kesimpulan inilah yang menjadi state of knowledge, yang diartikan state of knowledge ya. Jadi state of knowledge adalah apa? Adalah apa yang sudah diketahui dalam penelitian sebelumnya ya, sehingga dari sini ketika mengisi ini, di sini saya suruh Anda untuk mengisi judulnya ya, judulnya. Jadi ini judulnya Anda copy ya. Ini judulnya Anda copy. Soalnya pastanya pakai teks saja ya. Oke. Sedangkan URL-nya nanti URL-nya juga Anda cantumkan ya. URL-nya ini Anda cantumkan ya dari sini. Ya, kemarin beberapa banyak yang masih bingung mencari URL-nya. Ini ya. Nah, ini URL. Oke. Jadi gitu ya teman-teman contohnya. Misalnya, nah, mana sih state of knowledge-nya tadi? Kita kembali ya. Jadi ini didapatkan nilai skor PHS atau beban perawatan antara 18 sampai dengan rata ini sebanyak 80 responden atau 89% ya. Ini kebetulan memang 100 orang caregiver ya. Ya, jadi ya. Jadi ini ini ya.
Sebagian besar ini ya kesimpulannya ya, sebagian besar caregiver menganggap perawatan terhadap sebagian beban kemudian adalah dampak terhadap perasaan nyaman ya gitu ya. Jadi gini ya, ini domain-domain yang deskripsi dari uh, ini ya. Jadi ini ada beban yang middle ya, ini ya, middle ya. Jadi ini yang oh ya, berarti ada beban yang ini. Jadi ini skornya ya, ini Anda kopikan di sini deskriptif sebagai state of knowledge. Misalnya contohnya ya nomor 1 ya. Nah nanti hampir sama state of knowledge ya, jadi itu hampir sama. Ini Anda ya. Nah ini yang pertama ya, state of knowledge untuk penelitian yang pertama. Nanti yang kedua, yang ketiga Anda sampaikan di situ sehingga Anda bisa menyimpulkan ya, kesimpulan state of knowledge. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah beban perawatan pada pada keluarga ya dengan skizofrenia misalnya ya, itu contoh. Beban perawatan pada keluarga dengan skizofrenia adalah pada posisi tinggi. Nah gitu ya, nah gitu. Itu contohnya. Nah ketika sudah ada beban beberapa, ketika Anda menemukan banyak penelitian, sehingga metodenya apa di sini? Metodnya, jadi gap of metodenya apa? Itu kesimpulan set of knowledge ya. Sehingga gapnya apa? Gap of knowledge-nya untuk penelitian deskriptifnya tentu saja nanti hampir sama ya. Bisa dilanjutkan dengan, nah jadi misalnya nanti dari artikel itu kalian analisa, misalnya dari sini hanya 100 ya tadi ya. Nah misalnya gini, ada studi deskriptif yang ditemukan, namun ya sampelnya, justifikasi sampel ya, sampelnya tidak disampaikan secara detail ya, sehingga diperlukan studi deskriptif dengan sampel yang lebih representatif. Nah gitu. Jadi ketika Anda tetap mau meneliti deskriptif, misalnya sampel Anda bisa lebih besar. Nah begitu, itu contoh ya, gap yang mau Anda tutup ya misalnya. Dan itu juga merupakan gap dari metode. Nah ini contoh gap dari metode ya. Ini hampir sama ya, gap of knowledge method ya, contoh. Atau mungkin saja kita bisa meningkatkannya penelitian ke analitik atau kuantitatif ya. Nah ini contohnya ya. Nah sebagai contoh juga di kuantitatif, di konsep of interest saya itu, saya juga menemukan beberapa ini ya,
beberapa variabel yang berpengaruh pada konsep of interest saya. Misalnya di penelitian Indonesia itu ada beberapa ya, dan dari catatan saya ini ya, outcome ya. Nah, ini ada di sini ada yang meneliti, ada beberapa penelitian, ada 4 yang saya temukan ya. Ini ada yang deskriptif, ada yang prediksi. Ini kemarin meneliti si Anissa Faida ini kemarin meneliti beberapa variabel ya, beberapa variabel. Ya, ini beberapa variabel ya, dengan sampel 120 orang ya. Ini ada ini ya, ada beberapa ini ya, ini ya, persepsi, knowledge, attitude. Ini ya beberapa variabel yang signifikan ya, yang ditemukan ya, yang ditemukan di. Nah, itu ini juga sebagai state of knowledge saya. Nah, contoh. Nah, ini contohnya. Nah, ada beberapa variabel yang signifikan terhadap family caregiver burden. Nah, gitu ya. Ada beberapa variabel yang signifikan terhadap family caregiver burden. Ini ya. Jadi variabelnya contohnya ini. Ini setelah itu yang ada yang Adianta ini, yang 2 ini ya. Ada yang ini yang coping, ada coping ya. Ini coping, setelah itu coping, ada yang coping, ada ditambah coping ya. Setelah itu ada, nah ini ya. Nah, ada beberapa variabel ini ya, ada beberapa variabel family burden yang ditemukan beberapa variabel ini, ada 7 variabel ya, 7 variabel ya. Jadi ada 7 variabel yang saya temukan ya, independent variabel ya, yang mempengaruhi konsep of interest saya gitu ya, terhadap family caregiver burden yang ditemukan ya di literatur Indonesia. Padahal di literatur internasional ditemukan banyak variabel ya, ada sekitar 34 ya, 34 variabel yang mempengaruhi. Nah, ada beberapa variabel ya, tujuan yang sering terhadap family caregiver burden ya. Nah, dari sini ketika saya melakukan analisa ini, bahwasanya oh ya, beberapa ada studi, sehingga saya menentukan studi saya berjenis model gitu ya, karena itu jenisnya kuantitatif ya. Sehingga untuk menutup ya berjenis model, atau kalau misalnya gini, kalau misalnya beberapa variabel yang sudah ditemukan ya di Indonesia ini, nah Anda meneliti mungkin variabel lain yang belum ditemukan di Indonesia ya. Oke, kita hapus saja yang literatur internasional ini ya, karena ini nanti ya mungkin
kelasnya akan mungkin berbeda ya dengan Anda. Anda cukup menemukan di literatur Indonesia sudah cukup bagus ya. Oh ya, ternyata untuk penelitian kualitatif dari tadi 4 ya, 5 penelitian ya tadi, dari siapa tadi? Ini ada dari Hana, Anissa, Faida, dan Adianta, ada 3 ya. Dari penelitian, dari 3 penelitian kuantitatif ya, ingat kuantitatifnya tadi semuanya tadi ya, mohon diingatkan ya, semuanya outcome-nya adalah caregiver burden. Jadi jangan kebalik, jangan caregiver burden sebagai IV, misalnya ada caregiver burden sebagai kualitas hidup. Nah, itu nanti nggak bisa dianalisis ya. Jadi tempatnya harus sebagai ya, apa mempengaruhi ini ya. Jadi yang Anda cari harus selaras ya kalau untuk mau menganalisa penelitian kuantitatif ya. Nah, dari sini misalnya dari gap method ya, gap method Anda bisa meneliti, mungkin ada variabel yang belum diteliti di Indonesia. Ada beberapa variabel yang belum ya, yang belum dilakukan studi di Indonesia begitu ya. Yang belum dilakukan studi di Indonesia ya. Jadi ada beberapa variabel yang belum dilakukan studi di Indonesia ya. Jadi gitu ya. Jadi nah, itu contoh dari gap of knowledge. Misalnya ada family support atau social support ya. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang hubungan antara gitu ya, hubungan antara family support dan social support. Misalnya family support dan social support dengan caregiver burden ya. Nah, jadi yang nggak ada yang diteliti. Jadi gitu ya contohnya ya tadi ya. Jadi ini tadi diambil dari ENUT tadi ya, dari ENUT ya. Tadi enggak saya tulis di situ. Nanti Anda sudah paham. Jadi ini yang penting adalah ini contoh ya. Contoh beberapa variabel ya. Ya, jadi contoh beberapa variabel ya, contoh ya, jadi ini adalah contoh gap of knowledge-nya. Jadi sehingga perlu dilakukan ya, misalnya kalau untuk level S1 kan biasanya 2 variabel ya. Ya, jadi misalnya ya, jadi di Indonesia ya, jadi state of knowledge-nya apa? State of knowledge-nya ada 3 penelitian kuantitatif yang signifikan ya. Ada ini severity ya, persepsi keparahan penyakit. Sudah ada beberapa variabel yang meneliti itu, tetapi masih belum ada yang meneliti tentang family support ya, sehingga perlu dilakukan hubungan antara family support dengan caregiver burden. Nah, begitu contohnya kalau untuk analisa kuantitatif ya, ya. Jadi memang yang nggak ada apa begitu ya. Atau bisa juga meneliti, sudah ada beberapa variabel yang ditemukan di literatur internasional ya, tetapi Anda memilih jenis penelitian kuantitatif yang levelnya lebih tinggi ya, misalnya analisa dengan SIM
ya dengan pet ya, itu ya. Cuman ini nanti kelasnya sudah kan Anda S1. Nah, kalau Anda S2 bisa melakukan hubungan 3 variabel ya. Jadi caregiver burden ini sebagai IV, sedangkan yang family support dan social support ini sebagai IV ya. Ini IV, ini DV ya, DV. Ini tadi DV ya. Ini tadi DV-nya ya. Yang perlu diingat tadi kalau mencari analisa kuantitatif, yang perlu diingat adalah ingat bahwasanya konsep of interest Anda harus menjadi DV ya, harus menjadi DV atau outcome ya, DV atau outcome. Jangan dibalik ya. Jadi penelitian yang di sini ya, di sini ya, nah, yang di sini ini ya konsep of interest Anda sebagai DV ya, DV atau outcome. Ini sering bingung ini karena kemarin ada banyak yang salah ya, outcome ya. Ya, jadi nanti itu contohnya ya. Begitu juga nanti Anda kalau meneliti eksperimen ini eksperimen juga sudah saya banyak temukan ini ada sekitar 14 ya. Ada 14, ada efektivitas caregiver coaching, efektivitas family coaching. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya nanti Anda tulis di sana ya. Sehingga nanti contohnya adalah seperti ini, ada beberapa variabel yang belum dilakukan. Jadi misalnya studi eksperimen ya, studi eksperimen itu jelas ya, ada mindful based stress reduction, ada improvingnya. Jadi misalnya gini, misalnya state of knowledge-nya apa? State of knowledge dari penelitian ini ada beberapa studi eksperimen yang signifikan mengurangi beban perawatan. Di antaranya adalah, nah ini ada beberapa ini yang saya temukan ya. Jadi bentar, ini ya ada ini ya, coaching family program, ada ya, ada coaching family program, ada self management ya, ada self management. Nah ini ya, jadi sesuai dengan yang Anda temukan tadi ya. Nah ini bla bla bla, ini Anda tulis ya, ada. Nah ini SOK nya, sedangkan gap of knowledge-nya apa? Nah ini tergantung apa yang mau Anda tutup dari eksperimen. Nah, dari studi eksperimen itu bisa Anda jelaskan apa kekurangan dan kelebihan studi eksperimen yang sudah ada. Nah, ketika ada kekurangan dari studi eksperimen itu Anda mau tutupi, misalnya Anda mau sempurnakan untuk di riset ulang. Nah, itu juga menjadi gap of knowledge. Jadi sudah ada beberapa studi yang nah ya, jadi atau begini, misalnya di literatur luar sudah membahas tentang beberapa eksperimen yang sudah bagus, sedangkan di Indonesia belum. Nah, dari situ Anda bisa sampaikan bahwasanya Anda akan meneliti ya, peneliti menggunakan metode yang belum dilakukan penelitian di Indonesia misalnya. Itu contoh misalnya ya. Sama kalau untuk kualitatif, nanti ini state of knowledge-nya adalah ini berupa ya, ada beberapa studi kualitatif dengan tema. Nah, dengan tema apa aja yang sudah ditemukan. Nah, itu state of knowledge di kualitatif ya. Nah, sehingga di sini Anda bisa menentukan apa sih yang belum ada. Nah, sama juga di sini. Sudah ada belum reviewnya? Oh ya, ditemukan. Misalnya ini ya, untuk review sistematik ditemukan 2 review
tentang studi family caregiver burden, ya. Nah, ini state of knowledge-nya, ya. Gapnya belum ada, ya, studi systematic review misalnya terhadap faktor, ya, terhadap faktor atau terhadap studi eksperimen, ya. Nah, itu yang nggak ada di Indonesia, ya, sehingga peneliti berminat mengisi gap of knowledge, ya, gap of knowledge, ya, dengan melakukan penelitian berjenis systematic review misalnya, ya. Atau mungkin di konsep of interest Anda tidak ada ditemukan studi review sama sekali. Nah, itu menjadi peluang Anda, sehingga peneliti berminat mengisi gap dengan melakukan penelitian systematic review, ya. Sehingga nanti kesimpulan ini nanti wajib diisi, ya, wajib diisi kesimpulan ini berisi apa potensi judul yang Anda simpulkan, ya. Ada apa potensi judul yang Anda simpulkan, ya, apa potensi judul yang Anda simpulkan setelah Anda mempunyai analisa state of knowledge dan gap of knowledge, ya. State of knowledge dan gap of knowledge, ya. Jadi minimal Anda punya berapa judul? 1, 2, 3, 4, ya. Ada mungkin 4 judul, atau nanti, ya, atau ya minimal misalnya contoh 1, ya, misalnya 1. Misalnya ini kesimpulannya adalah melihat beberapa studi yang sudah ada, nah gitu, ya. Ya, tadi, ya, tidak ditemukannya studi literatur review pada sistematik, ya, pada faktor yang mempengaruhi family caregiver burden, ya. Maka peneliti berminat mengisi kekosongan literatur pada studi tersebut, ya. Sehingga judulnya apa? Sehingga potensi judulnya apa? Potensi judulnya apa yang muncul, ya? Analisa faktor
caregiver burden pada Indonesia. Thematic review. Nah, gitu ya. Potensi judul ya. Satu, ada juga yang tadi judul yang misalnya judul yang ditemukan dari ini misalnya ya. Karena tidak ada yang meneliti family support atau family function ya. Atau family function itu tidak ditemukan, memang tidak ditemukan. Ada yang ditemukan di Indonesia ini, ada ini beberapa ini, tetapi tidak adalah ini misalnya gini, hubungan family function dengan caregiver burden ya. Ini alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya kembali ke state of knowledge dan gap of knowledge. Gap of knowledge-nya apa? Gap of knowledge-nya tadi ini balik tadi, sudah ada beberapa variabel independen yang ditemukan berpotensi mempengaruhi caregiver burden ya. Ada persepsi, ada knowledge, ada appraisal, ada coping, tetapi tidak ada studi di Indonesia yang meneliti family support atau family function, sehingga peneliti tertarik untuk mengisi hubungan family function dengan caregiver burden. Nah, ini contoh judul yang sudah saya lakukan analisa ya. Monggo kalau misalnya mau berminat di keperawatan jiwa ya, contoh ini pasti ada di literatur Indonesia ya. Karena untuk literatur Indonesia ini family function nggak ada yang, belum ada yang menghubungkan dengan caregiver burden ya di pasien schizofren loh ya. Nanti nah ini ada misalnya untuk kualitatifnya beberapa tema, ini studi kualitatifnya tidak ada. Ini ada ditemukan ya sekitar 4 studi ya. 4 studi itu berbentuk fenomenologi ya pada pasien ya, fenomenologi ya, sehingga di sini tidak ada studi yang selain fenomenologi, nggak ada ya. Misalnya grounded theory ya, atau misalnya jenis penelitian kualitatif yang lain ya. Jadi misalnya potensi judulnya masih sangat memungkinkan, misalnya pengalaman ya, misalnya pengalaman hidup caregiver dengan pengalaman hidup family caregiver ya, hidup family caregiver dengan schizophrenia, ya, dengan schizophrenia pengalaman hidup family. Nah, ini studi grounded theory. Nah, cuman ini tidak dilakukan. Biasanya grounded theory ini untuk level-level doktoral ya. Jadi kalau Anda mungkin fenomenologi udah bagus itu ya. Jadi nanti mungkin pengalaman hidupnya, atau mungkin yang belum ada di Indonesia itu tadi terkait ini ya. Kalau sudah banyak beberapa ditemukan fenomenologi kualitatif ya di sini, tetapi tidak ada juga tentang caregiver informal. Sudah banyak ditemukan caregiver formal ya. Artinya maksudnya sudah banyak berbentuk fenomenologi pada family caregiver.
family caregiver atau caregiver informal. Nah, ternyata caregiver formal itu belum ada di Indonesia penelitiannya ya, caregiver formalnya ini ya. Sehingga nah ini ya, jadi contoh ini tadi contoh review yang muncul, ini contoh kuanti ya, ini contoh kuali. Nah misalnya kita minimal ada 3 lah potensi judulnya, pengalaman hidup dari atau pengalaman lah ini. Misalnya ini gini yang belum ada ya, pengalaman hidup formal caregiver. Formal ya, formal ini artinya dibayar ya, formal caregiver dengan schizofrenia, fenomenologi. Nah gini, ini contoh kesimpulan, nanti harus ada gini lah, sehingga nanti apa, jadi kesimpulan ini adalah merupakan judul yang Anda sudah bisa menjawab bahwasanya ini adalah merupakan gap atau kekosongan literatur yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi harapannya nanti Anda mengisi ya. Tadi ini nanti Anda isi ya, banyak ya. Ini kebetulan memang tidak saya tulis karena memang sudah ada di EndNote saya ya. Saya temukan banyak review. Saya mereview banyak faktor ya. Misalnya untuk konsep of analysis saya itu saya mereview misalnya dari penelitian luar itu, sebelum saya menentukan judul saya itu saya menentukan ada sekitar ini ya 34 ya, 34 saya melakukan meta analisis ya terhadap literatur kuantitatif begitu ya. Saya menemukan 34 faktor yang mempengaruhi. Jadi memang cuman levelnya terlalu tinggi untuk Anda jangan melakukan meta analisis ya, jadi gitu ya. Jadi paling tidak Anda bisa melakukan apa tadi, misalnya kalau untuk kuanti ya, kalau untuk kuanti tadi ya, kalau untuk kuantitatif mohon diingat tadi ya catatannya ini ya, catatan outcome-nya harus sama. Jadi DV jadi konsep of interest Anda ini sebagai DV-nya gitu ya. Kalau Anda mau berminat ke studi atau Anda bisa menentukan studi review sistematik atau meta ya. Oke ya, jadi teman-teman itu ya mungkin penjelasan tugas ulang dari saya. Jadi harapan saya dalam minggu ini Anda bisa menentukan judul yang sudah muncul, state of knowledge dan gap of knowledge ya, sehingga nanti judul yang Anda pegang adalah judul-judul yang memang berpotensi mengisi gap literatur minimal di literatur Indonesia begitu ya. Oke, itu dari saya. Nanti file ini akan saya upload sebagai template untuk assignment ketiga ya. Assignment ketiga nanti ini menganalisa, fokusnya nanti menganalisa state of knowledge dan gap of knowledge ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya dengan rekaman ini. Kalau misalnya belum jelas boleh diulang ya. Jadi nanti gitu ya. Ini nanti akan saya upload di LMS ya. Oke, itu ya harapan saya ya. Ini contohnya. Jadi nanti nah ini sudah ada potensi judul tadi ya, contohnya ya. Hubungan kalau ini tadi ya potensi judulnya ada 3 lah. Nanti tugas berikutnya sudah menulis background ya dengan potensi judul yang sudah Anda tentukan melalui state of knowledge dan gap of knowledge yang jelas ya. Nanti kalau diperlukan kita coba akan melakukan review ya, review istilahnya pertemuan umum begitu ya, untuk ketika cuman kalau untuk sudah bagus ya bisa nanti ini ya
bisa kita lanjutkan gitu ya. Oke, itu aja dari saya, terima kasih. Nanti insya Allah tugasnya nanti bisa kita kumpulkan sampai 1 minggu ya, hari ini sampai hari Minggu lah ya, sehingga nanti Senin harapannya sudah ada perkuliahan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.